ketika saya menjabat Ya. di BAIS, itu saya membuat bahwa sasaran operasi dari militer atau TNI saat itu adalah menggalang manusia-manusia ini. Menggalang manusia ya. Menggalang. Menggalang itu apa? Mari kita bertanya, kamu maunya apa? Kenapa kau begitu? Apa sih maunya? Jadi hatinya kita rebut. Nah, hatinya bagaimana kita rebut. sekarang kita harus berani. Atau mungkin gara-gara itu takut. Kalau kita hajar, nanti Ya karena dicabut. selama itu KKB, kita salah di situ. ya salah, udah pasti. Jadi tergantung dari sebutan. Nah, itu bagaimana kita sebutan nyamuk lalu kita pakai ketepel. Jadi sebenarnya Karena mungkin gampang-gampang susah dong kalau kayak gitu. Atau gimana? Loh, atau kita yang membuat susah? kita yang buat susah sendiri, kita tidak susah. mengerti sendiri. Publika Podcast, minim sensasi, penuh informasi, mainkan. Halo Publikans dimanapun berada, ketemu lagi dengan saya Iskandar Sitompul. Hari ini kita ketemu dalam cuaca yang hujan-hujan mendung. Dan kita akan mengupas tentang Papua yang selalu bergejolak. Sudah lama topik ini jarang dibahas di podcast. Hari ini kita mau angkat lagi. Tentunya dengan siapa? Saya mengundang Brur Sulaiman Ponto. Apa kabar, Brur? Kabar baik. Ketemu lagi, Bro. Yes. Kita kayaknya perlu membahas Papua ini, Brur. Kenapa saya bilang? Brur, mantan Kabais TNI, Kepala Badan Intelijen dan Strategik. Tentunya tahulah berapa banyak tentang Papua ini. Saya juga dulu kan juru bicara Kapus Pen TNI. Selalu memberitakan Papua, Aceh, Poso semuanya. Saya kirain setelah kita pensiun berakhir. Rupanya nggak berakhir juga, Bro. Betul. Saya benar aja, Bro. Hati saya ini cinta Indonesia. Saya ingin Indonesia ini tetap ada dan jaya di dunia ini sampai dengan tahun 2000. Bukan sampai. Ditandai tahun 2045 nanti. Nah, tapi kan saya lihat ini bergejolak terus, Bro. Kalau kita lihat sejarahnya, tahun 60. Begitu kita dengan Belanda selesai, ada referendum. Di situ saya lihat referendum itu semuanya kan memihak ke Indonesia atau ikut dengan Indonesia. Nah, itu juga ada resolusi dari PBB semuanya ke Indonesia. Nah, tapi sampai sekarang tidak selesai. Padahal kalau kita lihat tinjauan ideologi politik, ekonominya, sosial budaya, pertahanan keamanan, sepertinya pemerintah sudah memperhatikan semuanya, Bro. Sudah memperhatikan. Tapi sampai sekarang yang terakhir ada masalah Susi Air dan juga pilotnya. Menurut Bro, sebagai Kepala Badan Intelijen dan Strategik, apa sih sebenarnya yang harus kita bahas ini? Ya, jadi begini, kalau tadi sudah disampaikan sedikit sejarahnya ya. Jadi ketika tahun 61 setelah referendum, maka itu berdasarkan perwakilan. Perwakilan dari daerah-daerah. Dari daerah-daerah. Berdasarkan perwakilan ini, mereka setuju bergabung dengan Indonesia. Tapi tidak semua ya, hanya beberapa. Iya, hanya beberapa. Karena perwakilan kan. Perwakilan, oke. Nah, persetujuan ini dicatat oleh PBB di dalam resolusi 2504. 2504, oke. Nah, ini yang penting. Ya. Jadi Papua itu menjadi bagian Indonesia karena ada resolusi ini. Resolusi tadi. Nah, ini kita harus lihat. Sehingga kalau resolusi ini batal, Papua juga bisa bye-bye. Bisa keluar dari Indonesia. Nah, apa penyebab kalau bisa keluar? Nah, itu dia. Kan sudah justru diteken, itu. Jangan lagi dong. Karena ini majelis umum kan. Majelis umum PBB yang membuat itu. Jadi ketika mereka, ya oke, kita buatlah ini bagian. Nah, tentunya tidak ada satu, menurut saya tidak ada satu pun kepastian bahwa ini adalah abadi. Abadi, oke. Sesuatu yang ditandatangani dibuat oleh berdasarkan keputusan seperti itu, bisa saja satu saat dia cabut. Nah, pertanyaannya, untuk mencabut ini apa saja alasan yang sangat memungkinkan? Apa itu, Bro? Apa? Ini kita perlu memberitahu kepada seluruh masyarakat Indonesia, tentunya penegak hukum, jangan sampai kejadian. Apa di dunia ini satu-satunya yang sama dunia melihat itu adalah hak asasi manusia. HAM, hak asasi manusia, HAM, oke. HAM. Jadi jangan sampai di Papua ini, di mata dunia internasional,
terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Tapi sekarang kan nggak ada lagi mungkin Bro. Kan dulu itu mungkin. Sekarang udah baik, fine-fine aja. Mungkin ini saya nggak tahu. Ya kita juga tidak pernah tahu sekarang seperti apa. Setelah kita pensiun ini Setelah kita pensiun. Okay. Tetapi ini yang perlu saya ingatkan. Bahwa lepasnya Papua, satu-satunya kemungkinan itu karena terjadi pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Nah, tentunya kita akan tanya lagi pertanyaan selanjutnya. Seperti apa kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia itu bisa terjadi? Ada HAM berat, ada HAM ringan, itu apa? sedang. Bisa terjadi. Nah, kita tahu pelanggaran HAM berat itu apabila dilaksanakan oleh pemerintah secara terstruktur, terlaksana, pemindahan masyarakat secara terstruktur itu juga HAM, itu kan banyak. Nah, apakah ini terjadi di Papua? Nah, ini kita harus hati-hati, kita harus melihat. Adalah satu kenyataan di Papua sekarang, orang-orang yang dulunya tidak sependapat masuk ke Indonesia juga tetap mengangkat senjata. Karena sekarang, setelah resolusi itu ditandatangani, OPM ini hadir kan? Hadir terus, Dan sampai hari ini terus. Dan berganti-ganti nama berganti terus. Nama terus. Oke. Ini artinya apa? Sejak itu kita sudah melihat adanya ini. Nah, saya mulai dari waktu saya menjabat. Ketika saya menjabat di BAIS, itu saya membuat bahwa sasaran operasi dari militer atau TNI saat itu adalah menggalang manusia-manusia ini. Menggalang. Manusia, ya. Menggalang itu apa? Mari kita bertanya, kamu maunya apa? Kenapa kau begitu? Apa sih maunya? Jadi hatinya kita rebut. Hatinya bagaimana kita mendekati? Dan saya waktu itu saya berbicara. Kalau saya bilang menggalang nanti itu ilmu intelijen namanya menggalang. Tetapi kalau di luar itu namanya kita talking. NATO kalau pun no action talk only. Ya kita talking. Saya talking pertama waktu itu dengan Pak Victor Kaisepo di Belanda. Victor Kaisepo di Belanda. Di Belanda. Bukan di Papua malah. Dia adalah di Belanda. Ketika itu dia duduk di ujung, saya duduk di ujung. Apa dia bilang? Pak Ponto, Bapak duduk di ujung, saya duduk di sini, lalu apa kita bisa ngomong? Terus maunya, ya mari duduk dekat-dekat kita ngomong. Apa yang dia omongkan? Apa yang bisa kita ngomong? Jadi ya kita ngomong-ngomong aja apa yang bisa kita ngomong. Setelah apa yang bisa kita ngomong, baru kita mulai. Kita ngomong ini, mau enggak? Jadi itu apa namanya jujur? Kita harus sabar mendengar apa sih maunya dia? Apa maunya mereka? Dia maunya apa? Kita duduk, kita dengar. Nah, baru kita sampaikan. Nah, inilah pembicaraan ini. Kalau dalam ilmu intelijen namanya penggalangan. Tetapi kalau kita bilang saya operasi intelijen menggalang Pak Tompul, marah Pak Tompul. Ya kan? Tapi kan pemerintah sebenarnya tadi ada kalimat penggalangan atau apapun itulah ya, talking. Sebenarnya agar aspirasinya nyampe ke pemerintah pusat, kan mereka sudah ada. Misalnya jadi menteri. Dulu Pak Freddy Numberi, itu dari Navy juga. Dari menteri. Ada menteri, terus menteri-menteri yang lainnya ada. Beberapa saya lihat itu. Itulah salah satu upaya pemerintah untuk memperlihatkan. Lihat, orang-orang Papua asli sudah ada yang masuk di sini. Betul. Tapi itu kan tidak berhenti di situ. Itu harus namanya dalam ilmu intelijen yang namanya penggalangan itu harus dilakukan setiap saat terus menerus. Makanya namanya kegiatan, tidak operasi. Kalau operasi itu ada batas waktu. Kalau kegiatan itu terus menerus, itu yang harus dilakukan. Itulah yang selama kepemimpinan Pak Agus Hartono sampai saya ke BAIS itu kita lakukan itu terus. Nah, setelah itu apakah dilanjutkan saya tidak tahu. Karena kita sudah pensiun. Kita cerita di sini biar kita buka lagi pengalaman kita seperti ini. Apakah dilanjutkan? Kalau misalnya diberhentikan ya jangan. Harusnya terus dilaksanakan. Adalah fakta bahwa sekarang kita melihat apa saya belum sebut namanya. Apakah itu? Tapi yang jelas ada pembunuhan, ada ini, ada itu, kan banyak. Oleh siapa yang melaksanakan pembunuhan, pembakaran. Nah, kita sudah bingung. Tiba-tiba, ini siapa yang laksanakan? KKB. Apa KKB? Kelompok kriminal bersenjata. Satu lagi, apa ini? KST. Apa itu? Kelompok separatis teroris.
Zaman kita dulu GPK, Nah, Gerakan Pengacau Keamanan. Saya ya. keluar kepala itu kalau Ada itu. lagi OTB, OTB. organisasi tanpa bentuk. Tanpa bentuk. Kita kebingungan memberi nama ini apa? Yang beri ini kita apa mereka? Kita. Kita yang beri nama. Kita yang memberi nama. Oke. Padahal begini, Ya. kalau di ruangan ini tiba-tiba ngoeng 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 ngoeng, oh, nyamuk. Ya. Oh, di situ ada nyamuk. Kita yang kasih tahu itu Kita nyamuk, kan kasih tahu. Nyamuk, oke. Itu ada nyamuk. Oke. Lalu kalau ada nyamuk, ambil baygon, semprot supaya dia nggak ke sini. Oke. Tapi tiba-tiba di situ ada Apa itu? tikus. Atau belalang. Atau belalang. Belalang, lompat-lompat. Dia lompat-lompat. Loh, belalang. Jangan pakai baygon. Lalu nggak ke mati belalang, dia, kan? ya nggak pakai baygon nggak mati. Kalau belalang, Ya. pakai apa? Ketepel kayak Ketepel atau gitu apa? ya. Oke. Nah, dari sini apa kita bisa lihat? Bahwa penyebutan, itu tadi kan nyamuk itu ancaman bagi kita. Ancaman, Belalang betul. ancaman bagi kita. Ya. Penyebutan ancaman itu akan diikuti dengan legitimasi alat apa yang akan kita pakai untuk menghadapi ancaman itu. Dan regulasinya bagaimana? Nah, ya? nanti ke situ. Nanti ke situ. kita. Jadi Oke. jangan sampai, oh ini nyamuk. Ya. Kita pakai baygon kan. Ya. Tiba-tiba nyamuk, kita sikat pakai ketepel. Ya. Ya kena orang, nggak kena nyamuk. Masalah baru. Ada yang rekoset. Lah kan resiko kemana-mana. Iya. Ya. Lah, yang parah lagi, Ya. nyamuk. Ternyata belalang. Kita semprot pakai baygon terus nggak mati-mati. Senyum-senyum deh. Kan gitu. Lah, elang bilang, kalau nggak ada elang, aku lah elang, kata belalang. Nah, kan gitu. Iya, betul. Jadi di sini apa yang bisa kita lihat? Sangat penting kita memberi nama. Ancaman itu apa? Karena dari ancaman itu ada legitimasi kita untuk memanfaatkan alat apa untuk mengatasi ancaman itu. Iya, betul. Ini yang kalau mohon maaf kalau saya lihat sekarang ini suka-suka kasih nama. Jadi perlakuan terhadap mereka Ya, jadi akibatnya, bingung juga. ya. Ketika kita bicara kelompok kriminal bersenjata, kita bicara kelompok separatis teroris, kita apalagi semua. Ya. Itu semua perbuatannya itu hanya perbuatan pidana. Iya. Ya. Mau sejelek bakar rumah, bakar ini. Kalau kita hanya sebut kelompok kriminal, ya kriminal. Ya. Ketika kita berbicara kriminal, tidak ada jalan lain. Kita akan berbicara law enforcement. Iya, betul. Penegakan hukum. Ya. Nah, itu yang kita ketika berbicara law enforcement, itu sama dengan di situ nyamuk, kita hanya bisa dengan baygon. Ya. Tetapi, kalau kenyataannya di situ adalah belalang, ya jangan kita bilang itu nyamuk. Ya, sebutkan belalang dia kan. Kita sebut belalang supaya kita siap alat untuk belalang. Apa ada kaitannya dengan ini kali, Bro? Kadang-kadang kan untuk menggerakkan TNI ataupun untuk mengadakan tindakan itu kan harus ada regulasinya. Nah, kadang-kadang ini yang oke. yang kadang-kadang jadi bingung kita Itu. kadang-kadang. Jadi ketika kita sudah menyebut kelompok kriminal, Ya. kelompok teroris ada undang-undangnya. Ada undang-undang teroris. Lah kalau bicara undang-undang, ya penegakan hukum kan. Betul. Berbicara kriminal, KUHP. KUHP. Oke. Ya. Kalau itu semua, maka tidak ada jalan lain. Ya. Kita hanya bisa terikat bagi sebutan kita sendiri, penegakan hukum. Penegakan. Domainnya polisi. Iya. Lalu pertanyaan, lu kok banyak? TNI kapan boleh turun? Iya. Nah, kan itu. Iya. Nah, TNI boleh turun apabila pertama kita sebut dulu itu siapa di depan. Belalang. Gitu Nah, ya. belalang. Nah, Oke. untuk menyebut belalang, Iya. tentunya harus ada persyaratan-persyaratan. Oh, kakinya panjang, Iya. warnanya hijau, Iya. sayapnya besar. Oke. Nah, untuk itu kita harus, kalau TNI turun, Kita identifikasi dulu. harus mereka identifikasi satu-satu, dulu, oke? baru kita sebut. Iya. Baru kita punya legitimasi. Turun di lapangan di Papua apa? Iya. Kita bisa lihat, kalau kelompok itu sudah menguasai wilayah tertentu, ini kita bisa lihat. Ya, dengan persenjataan. Bersenjataan, dia menguasai wilayah tertentu. Tuh. Dia sudah punya senjata serbu senjata semua ya. Dia punya hierarki yang jelas. nih. Iya, Dia punya menyerang sewaktu-waktu bisa. betul. Dengan 3 persyaratan ini terpenuhi, Ya. maka terpenuhilah dia sebutan sebagai Dissident Armed Forces. Ya. Atau kelompok pemberontak bersenjata. Pemberontak. Pemberontak, bersenjata. ingat Oke. pemberontak. Ya.
atau Dissident Armed Forces. Ya. Nah, di dalam hukum humaniter, Dissident Armed Forces lawannya adalah Government Armed Forces. Wah, mantap ini penjelasannya mantap. Siapa ini. Government Armed Forces? Iya, mantap ini. TNI di Indonesia. Ya? Oke. Nah, ketika Government Armed Forces melawan Dissident Armed Forces, ini dalam hukum humaniter judulnya itu adalah konflik bersenjata internal. Konflik bersenjata internal. Okay. Ini sah. Ya. Artinya apa? Kalau di depan itu Dissident Armed Forces, maka lawannya adalah TNI sebagai Government Armed Forces. Ya, jangan sampai di depan itu kelompok kriminal, di sini TNI. Pelanggaran HAM itu judulnya. HAM. Nanti dicabut tuh resolusi. Bisa dicabut resolusi ini. Resolusinya. Nah, PBB. Sekarang kita harus berani. Atau mungkin gara-gara itu takut. Kalau kita hajar, nanti ya karena selama itu KKB. Oh, kita salah di sini. Ya salah, udah pasti. Jadi tergantung dari sebutan. Nah, itu bagaimana kita sebutan nyamuk lalu kita pakai ketepel. Jadi sebenarnya karena mungkin. Gampang-gampang susah dong kalau kayak gitu. Atau gimana? Loh, atau kita yang membuat susah? Kita yang buat susah sendiri, kita tidak mengerti sendiri. Karena kita tidak mengerti ya. Tapi kan harusnya pembantu presiden kita tahu. Ya kita tahu, harusnya tahu lah. Iya. Tapi ini kan fakta membuktikan. Okay. Makanya kita kasih tahu. Dalam hukum humaniter itu, ketika kita menyebut dia Dissident Armed Forces, itu ada persyaratannya, 3 aja cukup. Okay. Gak usah banyak-banyak. Dia menguasai wilayah, dia punya struktur yang jelas, tanda pangkat yang jelas, dia bisa menyerang sewaktu-waktu. Ini kan dilakukan. Ada cilakanya begini, Bro. Cilakanya begini, Bro. Tadi Bro bilang kalau kita harus mengidentifikasi apakah itu nyamuk atau belalang. Nah, kita kan ini tanda petik nih ya, identifikasi kita kan selama ini kayaknya nyamuk aja nih kan. Itu dia. Akhirnya, Bro. Polisi kita, TNI kita, masyarakat sipil di sana banyak yang korban. Mau sampai kapan ini kalau kayak begini, Bro? Justru itu. Mau sampai kapan? Kenapa? Ketika itu nyamuk, lalu TNI suruh turun, ya setengah hati dia. Iya. Ini apa? Nah, untuk TNI sendiri. Untuk TNI sendiri ya. TNI ini militer dilatih untuk itu musuh kamu ada di sana. Jumlahnya sekian orang, senjatanya sekian pucuk, posisinya ada di puncak ini. Nah, itu kan sama tadi. Dia menguasai wilayah di situ, dia punya persenjataan ini, apa, dia kan itu kan sama. Betul. Nah, TNI kita disiapkan untuk itu. Jadi dia sudah tahu apa yang terjadi sekarang. Ketika TNI itu dikirim di Papua, mana musuhnya? Cari sendiri katanya. Wah, makanya babaliut. Dia babaliut. Polisinya banyak yang mati, TNI ketika dia suruh, mati. Kenapa? Di mana? Saya kasihan keluarganya ini loh, Bro. Ya kan? Keluarganya ini kan kasihan lama-lama. Zaman dari kita aktif udah berapa puluh yang meninggal itu. Itu akibat apa? Karena desain TNI yang harusnya itu dia didesain sudah siap. Posisinya ada di sini, angkatnya. Yang pasti ya dia tinggal mau menyerang itu tidak terjadi. Okay. Ini kaitan dengan masalah mengidentifikasi. Berarti di sini tentunya ada dong intelijen kita. Bais, mungkin BIN, mungkin itu. Binda itu kan tahu dong Kabinda itu. Jadi contoh paling bagus. Oke. Kasihan Letnan 2 Marinir itu yang meninggal ya. Yep. Kenapa? Letnan 2 baru lulus, dia tahu Marinir itu desainnya untuk perebutan tempuan pantai itu di situ. Pendaratan amfibi. Begitu masuk di Papua lah ini kok hutan semua. Lagi tolah-toleh di sniper. Waduh. Apakah kita akan terus seperti itu? Kita harus berduka cita dengan itu, tapi itu kan tidak cukup hanya berduka cita. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Jadi kalau dalam situasi yang tidak menentu sekarang itu hanya kelompok kriminal, ya militer ini harus dibatasi. Kalau enggak dia jadi sasaran terus. Tapi kalau militer sudah diturunkan, artinya ini sudah jadi Dissident Armed Forces. Harus dijelasin. Kalau enggak ya jelasin ini Dissident Armed Forces sehingga ini bisa pede dia menyerang ke sana. Apakah seluruh Papua? Tidak perlu. Wilayah tertentu. Nah, disitulah apakah intelijen ini punya anteseden tentang itu. Ini saya juga tidak tahu. Zaman saya harus kasih operasi itu tetap kamu hari ini yang mana.
Ini di mana, ini di mana? Ada datanya Ada itu, semua, ya. ada. Mudah-mudahan diikutin lah. Nah, Ya. itu mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Jadi seketika pasukan itu turun, dia sudah punya data yang lengkap. Ya tidak lengkap-lengkapnya, tapi minimal dia tahu ada di sana, pergerakannya akan ke situ, akan ke sini, di situ ada sungai, dia suka ambil air di sana. Sehingga perjalanannya harusnya kan begini, Bro. Ini kalau kita bicara struktur ya, apakah TNI, Polri, kan semua punya intelijen masing-masing. Bicara ada batalion itu ada intelijennya. Demikian juga di darat, laut, udara kan ada semua. Nah, harusnya kan tahu lah harusnya, Bro. Seharusnya ini mereka, aku udah tahu juga bagaimana, kan ada Kominda ya. Ya. Kalau memang Kominda ini untuk menghilangkan apa, judulnya mau apa ini sekarang KKB itu, ada enggak datanya ini di mana mereka ini? Ya. Lalu kalau sudah ada, ini apa operasinya? Lah kita itu menganggap remeh. TNI penegakan hukum, bagaimana kok TNI penegakan hukum? Jadi ada yang kurang tepat di sini ya, Bro ya. Iya. Ada kurang tepat. Jadi kita tidak boleh menganggap remeh tentang aturan-aturan itu. Sikat aja, tumpas. Ya nggak bisa begitu. Jadi harus dibicarakan secara matang supaya ini landasan hukumnya, ini operasinya. Supaya apa? Supaya aman dari kemungkinan dituduhnya terjadinya pelanggaran HAM dan mengakibatkan dicabut resolusi. Oke. Jadi jangan dianggap remeh. Kalau saya melihat kecenderungannya menganggap remeh penyebutan itu. Ini yang harus. Ya jangan begitu. Kita harus jelas. TNI itu jangan atas nama kerjasama yang baik TNI dan Polri digabung jadi gado-gado. Enggak bisa begitu. Hukumnya bahaya di situ ya. Hukumnya itu bahaya. Aturan mainnya enggak jelas. Itu nanti akan ujungnya apa? Ada yang korban nanti ya. Ketika jatuh korban, yang disalahkan pasti ya siapa? Tentara, pasti. Karena dia yang punya dia punya kebiasaan kalau military operation itu kebiasaan, bukan kebiasaan, memang prinsipnya military operation bunuh, kill or to be kill. Sedangkan law enforcement tangkap dulu, interogasi. Ya. Lah kalau polisi sudah di kill or to be kill masalah baru lagi. Nah, itulah bilang kita harus taat asas dalam hal ini di Papua. Kalau kita lihat itu tinjauan apa ya, politik atau tinjauan lainnya. Mungkin kita agak politik dikit aja. Nanti kita pindah ke ekonomi, pertahanan dan sebagainya. Kenapa? Kira-kira menurut mantan Kabais Bro Ponto, kalau ada kegampangan apa kita? Hak politik mereka sudah diberikan. Dia minta saya jadi bupati di situ sudah dikasih. Kasih semuanya. Jadi hak politik sudah diberikan. Itu. Tinggal hak ekonomi. Nah, ekonomi kalau saya nggak salah nih, Bro, saya diluruskan, Bro. Itu pemerintah kan bantu itu. Zaman kita dulu sebelum ini saya masih monitor tuh 12 triliun atau 15 triliun. Sekarang itu 84 triliun. Padahal PAD dari Papua itu resminya 1,5. Tapi ada kiriman-kiriman jadi kira-kira 8 triliun. Nah, sebegitu besarnya apa masih kurang? Sekarang begini, ketika kita berbicara ekonomi. Ya. Ekonomi ini kita berbicara apakah itu bangunan untuk membangun bangunan atau membangun manusianya. Ya, harusnya kan udah ada mapping dong, Bro. Nah, ini yang aku tahu. Dari apa? Kita udah tahu ketika pembangunan ekonomi ini kemana? Apa ini? Apakah jalan tol itu dianggap pembangunan ekonomi? Pembangunan gedung itu ekonomi atau apa? Saya nggak ngerti. Kalau saya nggak salah di situ saya baca di jurnal atau di literatur itu untuk pendidikan, kesejahteraan dan apa ya? Ada berapa poin? Itu ada 2 kalau 3 kita poin. Berbicara berarti pembangunan manusia. Betul, itu judulnya. Pendidikan saya lihat. Pembangunan manusia itu tidak bisa berbanding lurus dengan pembangunan bangunan. Kalau kita membangun manusia, hasilnya tunggu 25 tahun, 1 generasi. Jadi kalau kita membangun manusia dengan membangun bangunan, bangunan jadi duluan, manusianya belum dapat. Yang datang bangunan ini isinya orang lain. Ketika orang ini jadi, ini sudah penuh. Ini masalah baru lagi. Betul, Bro. Jadi itu ekonomi kita di situ saya lihat. Sama infrastruktur kalau saya nggak salah. Ketika kita membicara bangun jalan tol, bagus, tidak salah. Tapi pertanyaannya, apakah orang asli Papua ini bisa memanfaatkan jalan tol? Apa yang terjadi? Jalan tol jadi. Di sini pendatang semua kiri kanan jalan. Karena mereka sudah bisa berpikir lebih cepat daripada orang Papua asli. Padahal orang Papua asli ini untuk tiba
cara berpikir seperti itu masih membutuhkan 25 tahun paling tidak kalau kita bangun sekarang. Atau begini, mungkin kenapa mereka bergejolak terus? Kan pemerintah kita sekarang mengambil sahamnya kalau nggak salah 51%. Kalau saya salah diluruskan, Bro Ponto 51. Nah, mungkin jadinya mereka kurang atau bagaimana? Atau mungkin ada pengaruh-pengaruh dari negara lain, gimana Bro? Tadi itu kita hanya melihat normatif. Normatif, betul. Apabila memang normatif sudah seperti itu. Ya. Kalau jalan tol jadi, orang bisa memanfaatkan pinggir-pinggirannya. Ya. Sedangkan orang Papua akan tertinggal karena mereka belum sampai di situ. Betul. Dia masih harus dibantu, masih harus dibangun. Nah, pembangunan manusia itu 25 tahun. Nah, akibatnya apa? Tertinggal datang lagi. Dan Papua kan ini ada yang pintar, ada yang tertinggal. Yang pintar-pintar akan datang. Mamaku kok ketinggalan ini. Gimana ini? Betul. Marah lagi kan? Nah, itu normal. Sekarang kalau kita lihat dari abnormal, intelijen lagi kan? Ketika 51% diambil oleh ini senang. Kan madunya kan Freeport ini. Iya, bagus kan, senang. Iya. Tapi apakah rela ini orang-orang yang diambil ini? Orang diambil ini berarti kan yang saham-saham dulu dong kalau gitu. Iya. Yang lain-lain ini yang kan. Lebih awal lah, yang lebih awal. Ketika dia tidak rela, makanya dia bisa membuat macam-macam supaya ini ribut. Iya. Jangan lupa Papua ini nona manis. Iya. Yang bisa diperebutkan oleh siapa saja. Iya. Sehingga ketika orang-orang ini bersatu, dengan Indonesia tidak bisa lagi kerjasama untuk memanfaatkan Papua ini. Ya. Mari kita rebut sama-sama. Ya. Apakah mungkin itu kejadian, Bro? Mungkin saja. Kenapa tidak? Ya, karena negara dunia ini sekarang lagi berebut dengan energi, saya lihat ya. Kenapa tidak? Perang karena energi. Bisa saja. Rusia, Ukraina karena energi, karena energi. Karena dan di Papua potensi itu sangat besar karena Papua masih bergolak. Ya. Nah, kita lihat itu Susi Air itu belok ke sana. Ya, itu. Gimana menurut pandangan Bro? Karena saya baca di media sosial nih. Media sosial ini bisa iya, bisa tidak, atau kadang-kadang membuat orang jadi terpengaruh. Contohnya begini. Ada di media sosial itu dikatakan, itu pilotnya itu kayaknya sudah berfoto mesra-mesraan. Jangan-jangan teman-temannya juga. Pandangan Bro dari intelijen bagaimana tentang pilot-pilot ini? Saya tidak tahu sekarang. Lagi-lagi saya tidak tahu. Lagi-lagi. Okay. Kalau dulu setiap penerbangan yang pilotnya orang asing itu dicatat oleh BAIS. Clearance ya? Kita kasih clearance ya. Oh ya, ini kita begitu pilot orang asing kita akan cek antecedennya. Okay. Ini pilot ini kapan dia masuk di situ, sebelumnya dia di mana, temannya siapa saja. Dalam 1 tahun terakhir ini dia di mana, kerjanya di mana, kita akan lihat itu. Lalu dia masuk sekarang, kok masuk di penerbangan yang ke daerah yang sangat di dalam sana. Itu satu. Lalu kedua kita akan lihat lagi, pesawat yang dipakai apa? Pesawat baru, pesawat tua. Nah, pesawat ini asuransi tidak. Iya, bisa aja permainan asuransi juga. Namanya main-main. Okay. Nah, ada kita lihat ini semua harus dilihat dalam antecedennya. Itu nama intelijen, ada anteceden. Jadi kalau sekarang kita harus lihat ini pilot ini teman-temannya siapa aja, dia pernah ketemu siapa aja, di luar negeri di mana, harus lihat, ditanya. Nah, kalau tidak ada, kan sudah datang orang Australia itu dengan New Zealand ya. New Zealand. Nah, kita bisa intelligence exchange. Apa ini dia ke belakang? Itu betul. Namanya intelligence exchange. Jangan diharamkan itu. Tukar menukar informasi boleh aja. Jadi membantu, ya boleh. Bukan membantu dia turun untuk operasi, bukan. Datanya paling tapi dia memberikan data orang ini selama ini di mana, ngapain dia, apa ini dia, pernah ketemu di mana. Dari sini kita akan bisa melihat. Satu aja dia pernah ketemu orang Papua, kita bisa menyimpulkan ini bisa saja ada permainan. Ya. Dia taruh sana, dibakar itu pesawat, dapat asuransi, ini muncul internasional. Nah, ini yang kadang-kadang kan? Tidak pernah diungkap. Jadi kita kadang-kadang akhirnya muncullah di media sosial yang aneh-aneh itu kan. Nah, harusnya dari badan-badan resmi ini, ini begini dengan data begini. Itu kan karena kita tidak tahu apa data yang dimiliki. Kan itu. Nah, jadi kalau kita berpikir itu
probabilitas untuk itu ada saja. Muncul ini. Dan kita harus selalu punya asumsi. Ya, jangan dibilang, ini kok pikiran jelek terus. Enggak. Ya namanya intelijen itu selalu berpikir ancaman. Iya. Dengan adanya sekarang kita selalu ada ancaman bahwa untuk melepaskan Papua dari Indonesia itu ada. Kan juga kita angkat ini, Bro. Saya ini jujur nih, mengundang Bro, Kak Baisi. Saya ingin mengangkat supaya kita ini apa istilahnya, early warning gitu loh. Ya. Jangan nanti mendadak terpuruk. Apa gunanya orang dua itu, katanya nggak ada itu. Setelah terpuruk baru ribut. Nah, sekarang sebelum apa-apa kita udah bicara ini. Lalu yang kedua, jangan meletakkan tanggung jawab ini hanya sama TNI, seakan-akan itu urusan TNI. Betul. Ini yang ada Bapak, TNI gimana? Militer gimana? Polisi gimana? Ya jangan. Ada Menteri Ekonomi. Kita harus lihat ke belakang. Bagaimana perekonomiannya, bagaimana politiknya, bagaimana sosialnya. Sudah ndak? Ada ndak itu apa istilah sekarang yang roadmap itu apa? Peta jalan. Wah, aku suka bingung apa peta jalan ini. Peta jalan. Nah. Betul. Padahal kalau kita dulu ada enggak perencanaan. Ya, iya kan? Perencanaan untuk pembangunan Papua seperti apa sih? Oh, ini roadmap sekarang. Peta jalan. Ada enggak? Kayaknya peta jalan yang besar. Oh, Papua ke depan untuk supaya dia tenang, apa saja penggalangan operasi oleh militer, oleh polisi, oleh Mendagri, oleh ini, oleh semua harus satu langkah. Satu langkah. Dan dalam pendidikannya, betul. Kita harus membuat orang Papua ini nyaman di Indonesia. Ya, betul. Dia merasa dia ada dilayani seperti sama orang Indonesia. Dia punya hak yang sama, semua sama. Oma-oma yang di pinggir jalan ini, ya kalau di situ ya dilarang dulu yang lain, kasihlah dia dulu di situ. Jangan dilepas begitu. Iya betul. Kalau dilepas ya kalah lah dia. Dia tradisional. Tradisional betul. Ketika dia kalah, ini masalah baru lagi. Jadi saya lihat itu. Papua ini dari tahun 2001 ya, 2001 kalau nggak salah itu kan otonomi daerah sudah. Tadi kan Bro bilang 25 tahun baru kita rasakan. Ya kita lihat. 2021, 2023 udah 22 tahun. Tapi kok masih apa ini? Makanya lihat lagi. Ada yang salah mungkin. Ada enggak perencanaan untuk itu? Tidak bisa kita tiba hari tiba akal. Tiba akal. Ada enggak perencanaannya untuk pembangunan manusia Papua ini apa aja? Sekolah 1 tahun berapa? Ini berapa? Untuk oma-oma yang di pinggir jalan itu apa yang dilakukan? Bagaimana kalau mereka mau berdagang? Bagaimana kalau mereka di situ? Apa yang harus dilakukan? Ini ada enggak tercatat? Ditulis enggak perencanaannya? Atau supaya apa? Berkelanjutan. Harusnya ada, Bro. Kan ada itu rapat-rapat apa itu? Gubernur seluruh Indonesia kan ada itu. Ya kalau tingkat atas ada terus. Ini kan tingkat pengajuan bawah. Ada harusnya. Nah, itu aku udah tahu itu. Kalau itu ada, semua terdata, itu pasti akan jalan dengan baik. Iya. Tapi kalau tidak terdata, begitu hasil misalkan ketika membangun jalan tol, sudah enggak dipikirkan akibat sosialnya itu apa? Bukan akibat ekonomi dulu, akibat sosialnya apa? Iya, betul. Baru akibat ekonominya apa? Iya. Di situ. Sudah enggak sudah enggak kita amati sebelum ada tol, sesudah ada tol. Sudah enggak kita awasi? Baru kalau ketika kita ambil data. Ini ambil datanya dari kelompok yang dengan kita atau kelompok berseberangan. Kalau berseberangan salah lagi. Nah, kan kita harus ambil dari dua-dua. Ya. Dari yang berseberangan ini seperti apa? Apa sih maunya mereka? Jadi kita mendapat komprehensif. Nah, itu. Jadi kalau menurut Bro Ponto, harusnya kita ini pengalaman aja. Kita ini sharing, mudah-mudahan bisa dicerna sama yang lain dengan pengalaman kita di lapangan. Kira-kira menurut Bro apa ini yang harus dikerjakan sebenarnya supaya agak bagus lah ini Papua ini? Ya memanusiakan manusia kan? Memanusiakan Kalau manusia. kata ajaran dari Ratu Langit itu sitou timou timoutou. Itu artinya bagaimana memanusiakan manusia? Bagaimana kita memanusiakan? Orang-orang Papua itu sebagai manusia, kita ajak dia bicara, kita tanya. Kalau dia tidak senang kenapa? Kalau ini kita dengar. Itu sitou timoutou. Atau gini mungkin.
Kan tadi kita bicara kalau dia angkat senjata, tanya kenapa kamu angkat senjata. Iya. Dan itu harus sabar. Iya. Kalau tidak sabar ya perang-perangan terus. Lah kalau orang Papua diajak perang, itu budayanya. budayanya. Gimana? Iya, bro. Nah, dalam hal ini apa yang berlaku asasnya? Yang waras yang ngalah kata orang Jawa kan. Jadi ya, tapi kan kita gini, bro. Kan itu. Kan sudah di ini sama founding father kita. Jangan ada sejengkal tanah pun yang kita istilahnya diambil orang atau pecah. Justru ini itu. kan harus kita pererat semuanya, bro kan. Lah, itu kan tidak bisa terjadi tiba hari tiba akal. Iya. Untuk mempertahankan sejengkal tanah pun itu kita harus membuat perencanaan bagaimana kita merancang menjaga Indonesia ini supaya jangan terpecah belah. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Kan itu. Saya kan udah tertarik atau saya udah sampaikan tadi, bro. Saya baca terakhir ini 84 triliun ya bantuan ke sana untuk otonomi daerah, otsus atau apapun itu. Nah, dari tahun 2001 sampai sekarang 22 tahun. Itu dulu waktu zaman saya baca pertama itu kira-kira 10-15 tahun yang lalu itu 10 triliunan atau 12 triliun. Uang sebanyak gitu kayaknya perlu diaudit juga itu, bro, menurut saya, bro, supaya tahu kita tadi kan perencanaannya apa perlu aja. Ya dari kalau seperti itu kita lihat aja ada dua cara kan. Iya. Cara formal yang menaudit langsung seperti itu, informal kan kita lihat aja 10 triliun itu jadi apa sih di sana? Iya, kan ada BPK. Apakah jadi jalan? Iya. Apakah itu jadi bangunan? Iya. Apakah itu untuk bayar sekolah? Iya. Orang-orang yang kita mau bikin dia pinter? Betul. Atau yang mana? Iya. Itu kan bisa. Iya, betul. Nah, dari situ nanti ya kita kepublikasikan. Iya. Ini zaman sekarang kan ini begini. Kita kasih tahu ini ada terjadi korupsi di sini. Ya publikasikan. Dan maksud kita juga gini, kita mencerdaskan mereka juga, masyarakat Papua, bahwa ini loh, kalian sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan. Sekarang apa yang terjadi di sana, apa kemajuan di sana. Jadi kalian juga biar tahu gitu loh. Saya takut tapi nggak nyampe di sana. Tapi itu kita harus jujur. Apakah itu betul ke sana atau main pingpong gitu? Ting tong. Nah itu. Nah, ini maksudnya kan itu. Nah, maksud saya gini, bro, supaya orang Papua ini jangan juga menyalahkan pemerintah kita. Makanya ya kan? Di sini kita harus jujur. Iya. Jujurkah kita dalam itu apa enggak? Nah, sepertinya ini perlu dipublikasikan. Kalau kita tidak jujur, ya sama aja bohong. Ya, karena ketika kita bertanya itu, nanti dia bilang, oh, ternyata itu setengahnya balik ke Jakarta. Nah, gimana? Ya. Ini kayaknya mudah-mudahan podcast kita ini didengar. Ya kan? Apakah itu? Jadi kalau kita memang mau begitu ya kita harus jujur. Betul-betul itu dilaksanakan. Nah, tapi ini masalah Papua ini. Saya pernah di Aceh. Ketika saya membandingkan Aceh. Sambil minum, bro. Kita sambil minum, bro. Kita ini judulnya Lisoy. Nah, ya kan? Kita cinta negara kita ini. Makanya kita orang lain tidak mau berbicara Papua, kita ceritakan. Kita nggak mabuk kan? Oh, enggak. Ini air putih nih. Bukan apa ini? Apa itu minuman Meksiko itu? Biasanya air putih itu lebih bahaya karena kalau putih itu gin tonic. Tapi ini enggak aku. Kita cinta negara ini, bro. Makanya aku tetap menyiapkan waktu kita buat podcast, kita suarakan, kita sosialisasi. Sekarang kita lihat. Ya. Ini masalah pertanggungjawaban. Sekarang kita lihat. Saya melihat dari aturan sama dengan Aceh. Undang-undang otonomi daerah. Undang-undang Otsus untuk Papua. Sama undang-undang Otsus untuk Aceh. Apa bedanya? Kita lihat. Untuk Aceh itu sangat jelas bahwa Aceh akan melaksanakan semua bidang kecuali 6. 6 yang punya pemerintah pusat. Di Papua sama. Papua akan melaksanakan semua bidang kecuali 6 dan hal-hal tertentu yang akan dikeluarkan berdasarkan undang-undang. Apa itu? Nah, hal-hal tertentu. Itu yang aku tidak tahu. Itu namanya lepas kepala ekor dipegang. Iya. Inilah salah satu. Jadi belum titik ya, masih. Belum. Inilah dari aturan. Ketika undang-undang Otsus ini saya sudah buat. Dari aturan aja ini sudah kelihatan kita tidak jujur. Iya. Karena ada pembandingan. Aceh itu jelas 6 titik. Jakarta, sisanya semua Aceh. Papua tidak. 6
Jakarta, sisanya Papua, ditambah hal khusus yang lain diatur oleh pemerintah pusat. Wah, itu kalau bahasa dewa-dewa itu. Nah, dewa-dewa. Ini kelihatannya sepele. Tapi akibatnya itu ibaratnya ular lepas kepala pegang ekor. Jadi kurang transparan di sini ya. Nah, kurang transparan. Itulah yang saya bilang, kalau kita mau menyelesaikan dengan hati. Itu yang sudah jadi di Aceh. Iya, betul. Ketika kita tulus, kita mau, Aceh ya diam sekarang. Iya. Saya bisa komplain Aceh itu. Ya. Sejak ditandatanganinya MOU Helsinki sampai hari ini tidak ada tembak-menembak antara GAM dan Papua. Papua. Dengan TNI, GAM dengan TNI dan polisi. Sejak tanda tangan MOU. Ya. Sejak mereka menerima, oke, pemerintah pusat 6 ya. Sisanya saya. Oke, jalan. Aman sampai hari ini. Berarti Papua sebenarnya sudah pernah dibicarakan juga dong. Papua kan sudah ada, otsusnya sama. Makanya udah ada poin-poinnya sudah ada. Ketika itu dibikin saya yang membuat analisa itu. Diikuti oleh Pak Freddy Numberi. Kita kalau menyelesaikan Papua ya ini dulu. Bagaimana kita bicara yang lain kalau ini seperti ini? Kalau gitu kita himbau pemerintah agar mempublikasikan dengan benar, kirim di media. Jadi kalau semuanya. memang mau kita mau betul, yang benahi yang pertama itu adalah Undang-Undang Otsus. Kalau memang mau 6 di Jakarta ya 6 Jakarta, sisanya Papua ya sisanya Papua, jangan lagi ada embel-embel. Ini membuat orang Papua marah. Tinggal kita kontrol saja. Tinggal kontrol. Tapi kalau taunya kan itu. Tapi kalau taunya kepala pemerintah daerah juga yang rame kemarin gimana itu, Bro? Yang rame gubernur rame kemarin itu, yang mau ditangkap Singapura lah sekarang. Ya penegakan hukum yang jelas ya, kita harus jelaskan kepada orang Papua, ini loh kamu itu begini kan mereka kalau dijelaskan juga jelas, manusia bisa. Dia juga kok. Tinggal bagaimana kita tapi itu tadi ketika kita menjelaskan, kita harus bersih dulu. Jujur. Harus jujur dulu. Lah kalau undang-undangnya udah nggak jujur, kenapa nggak jujur? Lah kenapa Aceh bisa begini, Papua bisa begitu? Emangnya Papua bukan Indonesia? Indonesia juga kan? Indonesia semuanya. Lah ya, semuanya artinya Indonesia. Kalau di sini A ya di sini A. Jangan ini A, ini A minus. Jadi sebenarnya poin pertama ini harus jelas, jujur. Terus kedua gini, Bro. Terus kedua begini, Bro. Kan Pak Presiden kita Pak Jokowi melalui menteri-menterinya kan akan menambah 4 provinsi lagi, tapi 3 sudah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri. Tapi tetap aja kejadian, Bro. Apa ini jadi? Ya itu jadi tadi. Sudah dirangkul, sudah semua. Karena dia kan itu ada politik, ekonomi, ada sosial, ada budayanya. Oke. Nah, politik kita kasih ya diambil. Ya. Ekonomi apa sudah? Oke. Undang-undang Otsus. Ya belum. Jadi belum semua lengkap ya. Nah, Undang-undang Otsus ini kan menyangkut menyangkut perekonomian kan? Iya, betul. Ekonomi semuanya. Nah, itu. Ya. Sosial budayanya bagaimana? Sosial budaya. Kalau budaya kita sudah lepas dia. Iya. Mau ngapain aja terserah, nggak ada masalah. Iya. Keamanan, nah itu tadi. Iya. Apakah kita berbicara ketertiban masyarakat aman dari para pelanggar hukum yang hari ini disebut KKB, ataukah ancaman dari para pemberontak bersenjata kalau istilah saya? Ya. Harus jelas. Ya. Kalau ini tidak jelas, maka kita akan berjalan dalam gelap. Begini-begini terus. Ya, begini terus. Waduh, ini kalau kayak ini berat. Kasihan pemerintah kita, Bro. Tapi dan bukan itu, kasihan TNI yang ditaruh di sana tiba-tiba kepalanya kena ngek. Ya, dan yang paling sedih lagi keluarganya, Bro. Ya itu dia. Saya banyak ketemu itu sama TNI Polri yang jadi janda, jadi semuanya. Kasihan juga. Kalau dilihat tadi sudah berapa puluh itu yang meninggal itu di sana, banyak sekali, Bro. Kasihan jadi kita. Dunia pun itu manusia. Ya. Kalau kita sampaikan dengan jelas, mereka bisa mengerti. Jadi jangan takut terhadap pelanggaran HAM sepanjang kita sudah melaksanakan aturan-aturan yang dipersyaratkan oleh penghormatan terhadap hak asasi manusia itu. Yang jadi masalah itu ketika kita tidak tahu bagaimana menghormati HAM dan kita main tabrak, itu masalah. Ya, padahal kan tadi... Jadi jangan takut terhadap pelanggaran HAM. Tapi kita harus tahu apa saja hak-hak asasi manusia yang tidak boleh dilanggar. Dan bagaimana cara pelanggaran itu terjadi. Kalau kita tahu itu aman. Setuju, Bro. Kan itu. Pelanggaran HAM saya setuju, semua kita harus jujur, setuju.
tadi Bro ada mengatakan begini, kalau saya tidak salah dengar, mari kita dialog diskusi atau kita ajak bicara atau apapun ke mereka. Nah, sebenarnya Bro, aku baca itu di tulisan-tulisan. Di KSP ada perwakilan orang Papua di sana. Di tentara ada pangdam sekarang udah orang Papua. Di polisi ada pangdam, kemarin pangdam di sana juga, Kapolda di sana orang Papua semua. Semua udah diberikan. Nah, tapi kok tidak juga? Iya, pertanyaannya itu kan sudah penyambung kepada pemerintah harusnya. Tapi belum tentu apakah mereka bersambung sama orang-orang yang tidak senang itu. Jangan jadi cuma di Jakarta doang ya. Ya, bisa saja dia ini ada memang dari awal kan ada yang ikut. Oke, ikut Indonesia, ada yang tidak kan? Iya. Kalau yang ikut Indonesia ikut sini ya wajar-wajar saja. Apakah kita sudah bisa berkomunikasi dengan yang tidak dari senang dulu, ini? Dari tahun 61 itu ya? Apakah itu? Oke. Seperti ketika saya pertama berbicara dengan sayang sudah almarhum beliau itu. Kaisepo itu ya? Victor Kaisepo. Kapal kita ada ya namanya? Ada kan nama Victor? KRI Franz Kaisepo. Itu ada. Itu memang orang hebat ini. Kaisepo itu. Orang hebat nih, Franz Kaisepo. Itu saya tertegun. Bapak bicara berdiri duduk sana, saya di sini. Kapan kita bisa ketemu? Ya. Nah itu. Berarti kalau kalimat dari almarhum Franz Kaisepo ngomong seperti itu, berarti apa pemerintah kita nggak mau duduk bersama bicara? Gimana? Itu yang aku udah tahu. Apakah sekarang itu seperti apa? Itu kan di semua lini. Iya. Di lini militer kita bicara, waktu itu saya bicara, ketemu mereka. Pendidikan. Di lini, jadi jangan semua ditimpakan ini urusan militer yang nggak bisa. Iya, ini akhir-akhir ini saya seakan-akan polisi TNI itu adalah obat mujarab terhadap nyamuk-nyamuk itu. Lah kan kacau. Iya, betul. Polisi dan militer saat itu hanya mengakibat dari pekerjaan lain. Iya, dia garda terdepan kalau kacau. Ya, itu. Harusnya di sini sudah dimainkan semua ya. Aduh. Jadi yang lain ini harus jalan bersama. Nah, aku nggak tahu siapa yang ini lagi kita melihat Aceh ya. Kalau aku di Aceh dulu kita tuh punya Des Aceh. Dulu saya di Polhukam ada. Ya kan ada Des Aceh. Ada dulu. Itu lalu di Acehnya ada forum komunikasi antara Aceh. Aku di sana ya. Kita di tengah kejepit. Dari Jakarta dimarahin, dari Aceh dimarahin. Tapi itu ada. Jadi jembatan ini ke sini dan yang di Aceh itu dia tidak hanya berbicara kepada Republikan, bukan tapi kepada GAM juga kita bicara. Jadi ketika ini ke Jakarta itu sudah mewakili dua kubu. Nah pertanyaannya ketika di Papua, ketika dia berbicara misalkan ke Jakarta, apakah mewakili dua kubu atau hanya satu kubu? Iya betul. Iya kan? Betul. Beda Aceh katanya, Aceh satu, Papua banyak. Ya memang Papua banyak, itu risiko. Ya, kita banyak kan desnya kan bisa. Lah kita perbanyak lah. Jadi jangan karena di sana banyak, lalu kita banyak kita batasin aja. Ya itu akhirnya apa? Ketika dibatasi, maka yang datang hanya terbatas kepada yes man. Sedangkan orang-orang yang berpikiran lain tidak terakomodasi. Berarti gini bro, kalau saya nih membuka lagi memori saya bro. Saya ingat itu waktu des itu Jo. Ada Des Aceh, Des Papua. Tahu Des Papua masih ada apa enggak sekarang? Enggak ngerti aku. Pada saat saya sebelum pensiun masih ada. Nah, mudah-mudahan kalau masih ada. Deputi 1 itu kalau saya nggak salah itu yang ini. Kita Deputi Pertahanan Negara selalu ikut terlibat di situ. Nah, harusnya bila mana ada sesuatu di Papua harusnya Menko Polhukam harus ambil bicara harusnya bro ya. Ya sudah pasti Menko Polhukam itu kan tempat sampah. Keranjang sampah. Ya itu resiko. Zaman itu bilang pokoknya itu tempat keranjang sampah. Ya, semua memang. Masalah di situ tuh. Nah, makanya itu harus diperkuat. Betul. Ya. Seperti Aceh ini, Aceh ada siapa? Di Papua ini ada siapa yang bisa mengakomodasikan semua dari orang-orang itu ketika dia bicara ya didengerin. Baru disampaikan ini begini. Ya enggak ada salahnya kita maju 3 langkah, mundur 2 langkah kan? Betul, tidak bisa kita maju terus pantang mundur. Benar, jadi kita lakukan di Aceh kan maju 3 langkah, mundur 2 langkah. Maju 3 langkah lagi, mundur 2 langkah. Tidak bisa maju terus pantang mundur. Kacau itu. Itu ada salah satu profesi, tapi saya nggak mau nyebut profesi. Nanti diserang orang lagi. Itu. Jadi memang, maju tak gentar membela. Jadi ini seni. Iya, seni ya.
seni. Nah, bagaimana pengalamanku waktu di Aceh? Makanya aku melihat Papua. Bedanya memang di Aceh hanya satu kelompok, Papua banyak. Ya. Lalu dengan siapa? Ya dengan semua walaupun banyak. Itu risiko. Atau mungkin gini juga, kalau di Aceh itu kan mungkin gampang, atau bukan gampang, agak mudah diselesaikan dengan Helsinki. Tapi di sini mungkin karena banyaknya madu ini kali. Justru akhirnya jangan-jangan ada grand design untuk masyarakat ini, kita kan nggak tahu. Justru itulah. Karena saya baca juga di ini ada penyeludupan senjata. Oke. Sekarang bicara penyeludupan senjata itu. Yang kemarin dari Filipina atau dari mana itu? Sekarang kita bandingkan dengan Aceh ya. Yep. Aceh waktu awal-awal aku merancang MOU, aku tanya Asintel Aceh, berapa GAM itu sebenarnya? 400 dia bilang. Begitu kita ke Helsinki, Pak Irwandi Yusuf bilang, saya punya 714. Pak Bambang Darmono langsung saut, oke, 700 itu di luar dari rakitan ya. Irwandi bilang, yes sir. Jadi 700 itu semua pabrikan. Apa yang terjadi? Ketika penyerahan senjata, selain 700 yang pabrikan, dia serahkan total 1018. Begitu banyak selisih kan banyak. Lalu kita bilang apa? Kita tidak ada jalan, hanya bisa terkagum-kagum menerima. Kok banyak ya? Nah, ini apa? Aceh, ini laut semua. 1018. Papua, ini Papua. Sebelahnya Papua Nugini kayak begini. Mudah mana senjata itu masuk? Dari Papua. Nah, sudah. Perbatasan darat dia. Ini perbatasan darat hutan yang kita tidak kuasai. Ditambah lagi di sebelah sini, di sebelahnya PNJ, ada yang namanya Flamboyan. Kepulauan Flamboyan itu kan salah. Flamboyan. Christmas. Bukan, Christmas di selatan. Di selatan, yang di utaranya. Agak di utara, Flamboyan. Oke. Nah, kan dia tuh ada pemberontakan kan di sana. Jangan-jangan mengalir itu. Nah, dari sini ini itu yang mau saya bilang. Dari sini ini bisa mengalir ke sini. Masuklah dia. Jadi kalau melihat tadi itu nggak heran. Nggak heran karena dari ada pulau-pulau yang bergejolak itu senjatanya dia sudah merdeka kalau nggak salah itu sekarang. Saya udah nggak ikuti, tapi saya cuma tahu di situ ada pemberontakan. Nah, senjata ini bisa mengalir lewat PNJ dan lebih mudah masuk ke daripada di Aceh. Laut kan. Aceh itu laut. Ada patroli angkatan laut, polisi semua di situ. Itu aja 1018 dan banyak dari Thailand, dari Myanmar, itu banyak itu nomor-nomornya. Itu apalagi Papua. Jadi kalau bicara senjata ya tidak heran. Dan sekarang gini, saya kadang-kadang agak bingung gini, bro. Logistiknya, apakah itu GPK atau itu apapun judulnya itu yang kita berikan itu, kok nggak habis-habis itu loh. Ini kan tanda tanya besar ini. Nah, itu tadi penyeberangannya dia dari PNJ ke sini kan gampang sekali. Ya, berarti kan ada penyandang dananya dong. Ya, bisa saja. Ya namanya begitu. Kalau kita lihat kan memang orang-orang yang ada di situ kan bukan orang-orang terbelakang. Ada orang-orang pinter. Ada yang kaum intelektual kan ada. Makanya mereka itu menggugat referendum ini karena referendum ini dihasilkan oleh tata cara Indonesia. Katanya judulnya kan tata cara Indonesia berdasarkan perwakilan. Perwakilan, betul. Sedangkan tata cara dunia katanya itulah adalah one man one vote. Harus lengkap. Harus lengkap. Ini kalau saya nggak salah baca itu hanya dua kelompok yang itu ada John Salford punya, ada buku. Itu John Salford menulis. Mereka mengkomplain mengapa saat itu yang digunakan itu adalah perwakilan. Nah, tapi PBB waktu bilang perwakilan itu adalah tata cara Indonesia. Lah sekarang dia bilang nggak cocok lah perwakilan, harus one man one vote. Tapi kan itu berlaku dulu, bro kan. Jadi harusnya itu dulu makanya. Kan nggak bisa dianulir sekarang dong. Ya itu tergantung lagi. Berarti kalau gitu Menlu kita ini harus yang jelas kan lobby juga dong. Yang jelas mereka punya alasan untuk menggugat ini. Nah, apakah nanti ini logik atau tidak? Ya tergantung Dewan Majelis Umum PBB menilai. Itulah yang saya bilang.
Jangan ada kesalahan di sana. Itu yang bilang bahwa nasib Papua ini tergantung Majelis Umum PBB. Dengan bila mana ada mau sesuatu. menerima enggak komplain-komplain ini. Selama komplain ini hanya begitu, tidak ada sesuatu yang membuat mereka bisa bersatu untuk Indonesia ternyata nggak bisa urus ini Papua, mari kita urus sama-sama. Dengan pelanggaran-pelanggaran. Kita jangan ada pelanggaran. Yang itu kan perkiraan kita. Yang paling jelek apalah. Kan apa lagi bagi sekarang? Selama hak asasinya di sana itu dipenuhi, asasi manusia, karena asasi itu mulai ICCPR, intelektual, hak intelektual, hak politik, hak ekonomi, hak sosial budaya, itu udah boleh diganggu. Karena itu termasuk adalah hak-hak yang tidak bisa dikurangi oleh siapapun dalam keadaan apapun. Iya, betul. Setuju. Nah, setuju, itu. Setuju. Jadi kita harus menanganinya dengan baik ini, Bro ya. Jadi dan yang penting dalam menangani Papua jangan lupa, Papua itu selalu dilihat dari kacamata internasional. Betul. Nah itu. Betul. Jangan melihat kacamata Indonesia. Kita melihat ini internasional yang melihat Papua. Jadi kita harus mengerti bagaimana internasional kalau melihat Papua. Nah, bagaimana dalam law enforcement-nya, bagaimana dalam military operation-nya. Seperti apa aturan-aturan internasional itu penuhi. Kalau kita melaksanakan military operation melanggar aturan-aturan yang diatur oleh hukum internasional, siap-siaplah kita. Itu dia. Atau kalau kita coba membandingkan dikit, kan kita masih aktif dengan Timur akhirnya lepas. Bagaimana menurut Bro? Ya itu referendum itu kalau saya. Itu kan referendum. Iya, sah itu berarti ya. Itu sah, itu referendum. Itu yang gentleman. Beda antara Timur dengan Papua. Iya. Karena Papua referendum itu sudah lewat. Iya. Timur baru sekarang referendum. Ya, jadi dia referendum ya memang. Nah, kita fair. Ya. Referendum dia pilih ya sudah. Iya. Bukan kita kalah, memang begitulah jalan ceritanya. Aturan internasional. Itu aturan internasional. Nah, Papua bagaimana? Papua sudah tahun 61 melakukan referendum itu sudah. Harusnya mereka. Nah, bedanya tim-tim itu melaksanakan dengan tata cara internasional, one man one vote. Sedangkan Papua melaksanakan dengan tata cara Indonesia, perwakilan. Wow, ini seru ini Nah, kan itu. Ya, mudah-mudahan ahli-ahli hukum kita sekarang mengetahui ini semua, Bro. Ahli hukum sudah tahu semua itu. Ya. Yang menjadi hebat apapun ahli hukum. Ya. Tapi kalau di lapangan ini masih saja begini, nggak ada manfaat itu. Ahli hukum hanya menyampaikan. Kalau begini nanti hasilnya begitu ya. Nah, sehingga apa ini artinya? Bukan membuat pasukan di lapangan itu takut, bukan. Untuk dia pede, maka dia harus tahu. Kalau kita di Angkatan Laut apa coba yang penting? Posisi kan? Posisi, betul. Ketika tanya, mana posisi? Sini. Ya, sini. Kok tahu di situ? Duga. Ya, posisi duga. Posisi duga saja itu sah. Iya, betul. Artinya apa? Pentingnya posisi. Ya. Jadi ketika kita mau bertempur, posisi saya ini dalam apa? Ya. Law enforcement kah? Iya. Atau military operation? Iya. Betul. Jangan digabung. LGBT kalau gabung. Kemarin saya baca waktu si pilot Susi Air lah ya, memang bukan rahasia. Pangdam itu. Nah, itu kan tim itu ada ke sana. Jadi Satgas kok itu ada TNI-nya, ada polisinya. Nah, itulah yang bilang. Pangdam sendiri ketika berbicara, ini dalam rangka operasi penegakan hukum. Lah bagaimana Pangdam kok bicara penegakan hukum? Harusnya Kapolda ya. Harusnya Polda. Pangdam atau Danrem itu, aku lupa itu. Iya. Ya kalau itu Danrem, ya itu harusnya apa di bawah Danrem itu? Di bawah Danrem, Dandim. Bukan Danrem sama polisi itu apa? Kapolres. Nggak tahu lah. Ya harusnya kalau bicara penegakan hukum, itu adalah domain polisi. Iya. Jangan sampai militer bicara penegakan hukum. Salah terus. Ya celaka, ada kalian penegakan hukum, iya mana? Pomal kan penegakan hukum. Iya. Celaka lagi. Ya, undang-undangnya tidak begitu. Undang-undangnya kita itu baca pasal 7 ayat 2. Ya, betul. Operasi militer.
perang dan operasi militer. Selain perang. Apapun judulnya, operasi militer. Ya. Military operation, war, military operation, other than war. Apa salah satunya? Mengatasi pemberontakan bersenjata. Ya. Itu masuk dalam apa? Military operation. Tapi itu jarang dipraktekkan sih. Jarang dipraktekkan. Susah mau bilang. Ini kritik. Padahal itu di undang-undang itu jelas itu kan. Jadi ini unek-unek kritik untuk TNI ya. Ya. Ini untuk perbaikan. Ya. Sejak Undang-Undang 34 2004 berlaku. Ya. Seharusnya undang-undang ini dipelajari mulai dari Akmil, AAL sampai Sesko TNI. Ya. Apa maksudnya ini? Ya. Apakah itu dilakukan sekarang? Enggak. Tidak. Tidak. Sehingga kita itu tidak pernah tahu. Lah ini ada undang-undang kok tidak tahu? Angkatan Laut contohnya. Ya. Contoh Angkatan Laut. Angkatan Laut itu ada namanya Gus Kamlah. Ya. Sampai hari ini. Ya. Dia tahu dari mana kata Kamlah ini. Ini dari Undang-Undang nomor 20 tahun 82. Ya. Istilah Kamlah. Ya. Sekarang undang-undang ini udah dicabut. Ya. Diganti Undang-Undang 34 2004. Ya. Pasal 9 huruf B itu menyatakan tugas Angkatan Laut A. Melaksanakan tugas TNI Matra Laut. B. Menegakkan hukum di wilayah laut yurisdiksi nasional. Apa judulnya? Menegakkan hukum. Apakah masih ada Kamlah? Jadi satuan itu apa? Satuan Gakum lah. Penegakan hukum di laut. Itulah bunyi undang-undang. Tapi kita masih menggunakan keamanan laut. Harusnya meref dari undang-undang itu. Undang-undang 34. Ini undang-undang nomor 20 tahun 82. Itu undang-undang yang lama. Keamanan laut itu. Jadi istilah-istilah keamanan laut itu istilah undang-undang nomor 20 82 yang dicabut. Yang ada sekarang itu penegakan hukum. Menegakkan hukum di wilayah laut yurisdiksi nasional. Iya, betul. Yang satu tugas Angkatan Laut melaksanakan tugas TNI Matra Laut. Apa tugas TNI Matra Laut? Itulah ada tempur, melaksanakan operasi militer di wilayah. Oke, jadi itu. Jadi kalau kita kembali kepada Papua tadi yang kita bicarakan, bagusnya bagaimana, Bro? Menurut pengalaman Bro. Jadi supaya ketika kita jangan, saya kira, pertama supaya jangan ditarik itu referendum oleh PBB. Yang kedua supaya masyarakat kita ini, contohnya TNI, Polri dan masyarakat di sana jangan banyak yang lagi yang mati. Apa? Jadi kalau saya, yang pertama di tingkat pemerintahan tingkat tinggi itu, high level, lihatlah itu undang-undang otonomi khusus itu yang benar. Undang-undang, oke. Karena ini adalah sumber permasalahan yang muncul di lapangan. Itu high level. Kalau yang low level, laksanakan ya itu operasi untuk talking tadi. Apakah kita sebut penggalangan? Ilmu intelijen bilang penggalangan. Ilmu lain bilang terserahlah. Tapi laksanakanlah itu untuk apa? Memenangkan hati dari kita, membuat orang Papua itu nyaman di Indonesia. Dengan apa? Ya kita ajak bicara. Betul, setuju. Supaya dia tahu. Itu. Lalu kepada para pelanggar itu tegas. Kalau dia kriminal, sikat kriminal. Kalau dia pemberontak, sikat itu pemberontak. Kepastian, ketegasan. Kalau tidak ada itu, orang Papua akan ketakutan. Aduh, ini datang ini, kita mau kemana ini? Mau apa ini? Nah, kan itu. Jadi ketika mereka, kalau ada pemberontak, ada TNI. Kalau ada kriminal, ada polisi. Kalau dua-dua enggak ada Pak Tompul bicara-bicara, ngomong-ngomong. Nah, kan gitu. Jadi TNI kita nggak bisa disalahin PBB, polisi kita tidak disalahin semua ya, Bro ya. Karena mereka sudah sesuai dengan aturan. Track. On track, betul, Bro ya. Sesuai aturan. Nah itu, kalau dia sudah sesuai aturan, jangan takut, aman. Yang masalah itu kalau kita tidak tahu. Ya nggak tahu jadinya babaliut semua. Nah itu dia. Ya, Bro. Itulah yang harus kita lakukan sekarang. Bro, setuju. Terus ada satu gini, Bro. Kalau saya tidak salah baca, itu bahwa pemekaran dari Papua itu menjadi 4 provinsi atau
ya 4 provinsi, bukan 4 provinsi, ada provinsi baru itu permintaan mereka loh, bro. Iya, itu hak politik, Pemerintah, nggak ada masalah. Pemerintah sudah sambut dengan baik. Iya. Nah, tapi tetap aja Tapi kejadian. itu kan hak politik baru. Nah, jangan lupa ada politik, ekonomi, sosial, budaya. Berarti gini, kalau saya lihat gini, yang tingkat high level tadi oke. Ya justru Tapi yang di bawah grassroots justru ini, itu kan harus ditangani semua. iya kan, permintaan udah disetujui Ya, semuanya. justru itu yang harus dipetakan. Jadi petanya itu bukan hitam putih merah. Ya. Harus jelas. Ya. Di sini itu apa? Pelanggar kriminal. Di sini itu apa? Jelas empiriknya, supaya itu kalau empiriknya jelas, senjatanya akan jelas, tata caranya itu akan jelas. Dan TNI-nya juga nggak ragu-ragu ya, bro. Tidak ragu-ragu. Alatnya lagi, itu ya? cuma 2. Ya. Alat cuma 2. Menyelesaikan masalah lapangan itu. Kita akan berbicara military operation atau law enforcement. Ya. Jangan sampai gabung-gabung jadi gado-gado. Ini masalah LGBT jadinya. Jadi kalau memang law, mari polisi main. Silakan polisi. Kalau memang ini TNI main gitu, bro. Ya, jangan jelas, ya. hanya karena integrasi, kita operasi bersama, lalu kita laksanakan operasi gado-gado. Gak bisa begitu. Dan di sisi lain, kementerian yang mempunyai fungsinya di daerah-daerah, katakanlah tanda petik daerah tinggal, itu lain lagi. Dan daerah lain, semua bekerja silakan. Dong, semua sama-sama. Tapi itu tadi, mereka akan bisa bekerja dengan baik kalau aturan perundangannya itu jelas. Mana hak Papua, mana hak kita? Jangan tiba-tiba ada ini ditarik ke Jakarta lagi. Nah ini. Tapi saya yakin, saya percaya mudah-mudahan kita lihat ada perubahan-perubahan di Papua ini. Kita kan ini hanya nama action talk only. Apa yang kita bisa lakukan? Kita hanya bisa berbicara ini, menyampaikan pengalaman yang pernah kita lakukan selama dinas. Kita sampaikan ini yang kita tahu. Dengan harapan ini bisa menjadi sedikit pedoman bagi para pengambil keputusan, adik-adik yang ada sekarang sedang memegang kekuasaan. Ini silakan. Karena pengalaman orang itu tidak perlu dijalani sendiri. Tapi perlu diketahui untuk menjadi pedoman. Kan itu aja. Betul. Terus dari Bro Ponto sebagai Kabais, kira-kira Papua kita ini ke depan 2045 bisa damai dengan Indonesia? Karena Presiden kita mengatakan tahun 2045 kita akan menjadi negara 10 besar atau 5 besar ekonomi di dunia. Tapi kalau masih ada situasi masalah-masalah provinsi kayak begini, gimana menurut Bro? Apakah bisa kita damaikan ini semua, Bro? Itu atau apa kiatnya lah? Ada dalam ilmu intelijen. Hari ini itu adalah akibat dari masa lalu. Akibat masa lalu, oke. Masa depan itu ditentukan oleh hari ini. Hari ini, berarti kita yang menentukan ini sekarang. Ya, jadi 2045 tergantung mulai hari ini apa yang kita lakukan. Siapa yang menabur, siapa yang akan menuai. Apabila hari ini kita menabur angin, jangan salahkan 2045 kita akan menabur badai. Badai yang dapat kita. Nah, itu saja. Tapi saya lihat nih, Bro, sudah banyak program-program pemerintah. Mudah-mudahan ini dikawal ketat dengan kejujuran ya, Bro ya. Program banyak. Apakah ini jujur atau tidak? Jangan sampai kita bilang kita mau bangun mobil. Tapi ternyata apa yang kita hanya bikin ban sendiri. Kita bikin pintu. Tapi kita sudah bilang mobil sudah jadi, padahal hanya pintunya doang. Betul. Ini lubangnya doang. Ini akinya. Tapi kita bilang kita lagi bangun mobil ini. Baru ban mobil. Padahal baru ban mobil. Belum mobil secara keseluruhan. Ini yang banyak di kita. Kita sudah komplain. Kita membangun mobil. Membangun Papua. Kita bangun Papua, tapi sebenarnya belum. Tadi kita bangun mobil, tapi baru bannya kita bikin. Baru setirnya. Tidak terintegrasi secara keseluruhan. Inilah. Oke, Bro, saya senang sekali, Bro. Kita bisa bicara-bicara gini karena aku jujur, Bro, saya buat begini kan kita balas sebenarnya kan habis waktu kita semuanya, tapi kita senang karena kita ini merasa merah putih di dadaku, betul nggak, Bro ya? Ya itulah, saya bilang kan kalau old soldier never die. Never die. Dia always only fade away. Only fade away. Istirahat sebentar deh. Itu kalau bahasa Inggrisnya. Tapi kalau bahasa Sansekertanya di intelijen kita itu
Tanhana Bakti Pupus. Bro, terima kasih bro. Itulah. Saya yakin, saya percaya menteri-menteri kita hebat membantu presiden. Oh ya pastilah. Mudah-mudahan mereka dengar apa yang kita bicarakan. Ini hanya sekedar informasi, sharing, kita lah, persembahan kita yang sedikit, pengalaman kita yang lalu yang sedikit, yang mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh para pengambil keputusan yang sedang mengemudikan kapal yang bernama NKRI. Terima kasih bro. Oke. Nanti kita buat lagi bro. Ini bro, Terima kasih. Kalau kita lihat geografi kita, aku kepingin lihat itu loh, poros maritim Indonesia itu. Next kita buat lagi bro. Poros maritim Indonesia. Dan terima kasih bro, saya undang datang. Mudah-mudahan Papua kita ini bisa kita buat damai, sejuk di sana sehingga negara kita ini utuh, tidak ada provinsi yang hilang. Saya terima kasih bro, sampai ketemu lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Salam sehat semuanya. Terima kasih publikan dimanapun berada. Kita sudah bicara, yang baik diambil, yang tidak baik jangan diambil. Tapi inilah pengalaman kami. Bro Ponto, mantan Kabais, Kepala Badan Intelijen Strategik, yang tahu semua tentang masalah Indonesia. Saya dulu juru bicara yang selalu mempublikasikan apa yang beliau sampaikan. Sampai sekarang masih mempublikasikan. Tidak bosan-bosan. Sampai ketemu lagi. Bye.